beliau mengutip dari sebagian ulama mentafsiri apa? Kalau sabilillah itu bukan berperang di jalan Allah tapi jalan kebaikan. Sehingga di situ memasukkan siapa? Kiai, para ustadz madrasah ataupun kiai-kiai di musola di masjid itu berhak menerima zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi seperti ini, tetap semangat belajar ya. Di video kali ini, Umi Eni akan membahas tentang zakat. Tentunya kalian semua sudah nggak asing lagi kan dengan zakat. Tapi apa kalian sudah tahu pengertian zakat sendiri itu apa? Pengertian zakat di sini, kalau menurut bahasa, zakat adalah bersih ataupun kebaikan ataupun barokah, ya. Sedangkan yang dikehendaki di sini itu adalah zakat menurut istilah syara. Zakat menurut istilah syara itu apa? Zakat secara istilah syara yaitu nama untuk sejumlah harta dalam batasan tertentu yang dikeluarkan dengan jalan tertentu, dengan syarat tertentu, dan diberikan kepada golongan tertentu. Selanjutnya yang perlu kita bahas, yang akan kami bahas di sini itu adalah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Tadi kan kalian sudah tahu kan pengertiannya. Di situ ada zakat itu nanti dikeluarkan, diberikan untuk golongan tertentu. Nah, golongan orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Seperti yang sudah disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Di situ dijelaskan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Apa saja 8 tersebut? Kalau kita tahu kan biasanya cuma fakir sama miskin ya. Sebenarnya ada 8 golongan. Apa saja? Yang pertama yaitu fuqara atau beberapa orang-orang fakir. Orang-orang fakir itu seperti apa? Orang-orang fakir yaitu orang yang tidak punya harta untuk mencukupi separuh dari kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang wajib dinafkahinya. Semisal seperti orang tersebut dia tidak punya harta sama sekali, tidak punya pekerjaan, ataupun dia punya pekerjaan tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk separuh kebutuhannya ataupun kebutuhan orang-orang yang wajib dinafkahinya. Semisal kebutuhan setiap harinya orang tersebut membutuhkan uang 30.000, tapi dia punya harta atau penghasilan cuma 10.000. Berarti kan tidak bisa mencukupi separuh dari kebutuhannya ataupun dan kebutuhan orang yang dinafkahinya. Itu contoh dari fakir. Selanjutnya untuk yang kedua, golongan yang kedua yaitu masakin atau beberapa orang miskin. Nah, perbedaannya fakir sama miskin apa? Kalau miskin itu adalah orang yang mempunyai harta dan mempunyai pekerjaan, namun harta dan hasil dari pekerjaannya itu juga tidak mencukupi untuk kebutuhan setiap hari. Jadi cuma mencukupi separuh atau lebih sedikit. Contoh saja seperti tadi ya, kebutuhan setiap harinya dia harus mengeluarkan 30.000. Cuma hasil dari dia bekerja atau hartanya cuma ada 20.000 ataupun 15.000, maka itu dikatakan miskin. Orang itu berhak menerima zakat. Perbedaannya kalau fakir
uangnya itu tidak sampai separuh. Kalau miskin itu separuh lebih, cuma tidak bisa mencukupi kebutuhan setiap harinya. Itu miskin ya. Jadi udah ada dua ya. Yang pertama fakir, yang kedua miskin. Untuk yang ketiga, golongan orang yang berhak menerima zakat yang ketiga yaitu amil zakat. Amil zakat itu apa? Orang yang dipercaya oleh imam ataupun kepala negara ataupun staf-stafnya ya, pejabat-pejabatnya. Di situ orang tersebut dipercaya untuk mengelola zakat, mengurusi tentang zakat, dan dia tidak mendapatkan gaji dari Baitul Mal ataupun dari pemerintah. Maka orang tersebut berhak menerima zakat. Tentunya amil di sini dia sudah mendapat rekomendasi ya. Jadi orangnya itu jujur, amanah. Nah, di situ dia berhak menerima zakat. Nah, untuk golongan yang ketiga tadi fakir, miskin ya. Yang ketiga amil, dan sekarang keempat ya. Untuk yang keempat itu ada mu'alaf, yaitu orang yang masuk Islam, baru masuk Islam. Nah, di sini mu'alafnya ketika dia imannya belum kuat, dia berhak menerima zakat. Ataupun dia baru masuk Islam, imannya sudah kuat dan dia sangat berpengaruh di kaumnya, itu juga berhak menerima zakat. Untuk yang kelima, golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yang kelima, yaitu di sini ada budak mukatab. Nah, tentunya kalau di zaman sekarang ya sudah merdeka, sudah nggak ada budak. Tapi untuk pengetahuan saja ya, budak mukatab itu apa? Yaitu budak yang dijanjikan merdeka oleh majikannya jika budak tersebut sudah melunasi dengan tebusan yang ditentukan oleh majikannya. Jadi kalau si budak itu sudah bisa menebus tebusan yang dijanjikan oleh majikannya, maka dia bisa merdeka. Itu cuma untuk pengetahuan saja ya. Untuk sekarang udah nggak ada yang namanya budak, itu sudah nggak ada ya. Selanjutnya yaitu yang keenam. Yang keenam itu apa? Yaitu ghorim. Ghorim itu apa? Orang yang mempunyai hutang ataupun dia belum bisa melunasi hutang. Nah, kalau ini kayaknya banyak sekali ya. Untuk yang ghorim, dia juga berhak menerima zakat. Banyak sekali ya di sini untuk ghorim, kayaknya ya hampir banyak lah yang orang yang punya hutang ataupun berhutang yang belum lunas. Nah, ini juga berhak menerima zakat. Untuk golongan yang ketujuh yaitu ada sabilillah, yaitu apa? Orang yang berperang dalam fisabilillah, yaitu orang yang berperang pada jalannya Allah yang tidak mendapat gaji dari pemerintah. Nah, karena di Indonesia udah nggak ada peperangan ya, jadi ada catatan penting. Menurut Imam Qofal dalam kitab Tafsir Munir, di situ beliau mengutip dari sebagian ulama mentafsiri apa? Kalau sabilillah itu bukan berperang di jalan Allah, tapi jalan kebaikan. Sehingga di situ memasukkan siapa? Kiai, para ustadz madrasah, ataupun kiai-kiai di musola, di masjid, itu berhak menerima zakat. Nah, untuk yang terakhir yaitu yang ke-8 ya, itu yang berhak menerima zakat itu adalah ibnu sabil ataupun musafir. Tentunya musafirnya bepergiannya di sini bukan bepergian yang maksiat ya, dan juga dia butuh biaya. Nah, itu tadi 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sudah cukup jelas ya. Jadi
kita nggak cuma taunya fakir miskin saja, tapi sebenarnya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kalau kita tidak menemukan fakir ataupun miskin, kita bisa mengalih ke amil ataupun mu'alaf ataupun yang sudah tadi saya sebutkan. Dan ketentuan ini itu bukan hanya zakat fitrah ya, zakat apa saja, misalnya zakat tijarah, zakat hewan ternak, apa saja masuki, yang penting zakat ya. Zakat nah dikeluarkan untuk 8 golongan tadi seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Sekian dari penjelasan video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, kalau suka video ini di like, kalau ada pertanyaan silahkan di komen, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat. Oh iya, terakhir jangan lupa di subscribe ya, pencet lonceng merahnya agar video kami lebih berkembang lagi, dan insya Allah akan menyajikan video-video yang bermanfaat, tentunya tentang masalah agama. Sekian dari kami, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.